Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arifin dari jurusan Hukum Tata Negara kelas B semester 1. Baiklah, sebelum memasuki inti dari video kali ini, saya mohon bantuannya untuk teman-teman semua. Tolong untuk di subscribe, like, dan juga komen channel YouTube saya yang di bawah ini, karena itu sangat mempengaruhi nilai saya, dan juga itu semua gratis. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan juga like dan komen. Baiklah teman-teman semua, sebelum saya memasuki ke dalam video yang lebih inti, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang judul dari video kali ini, yaitu perbandingan konsep manusia dan juga hewan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada perbandingan manusia dengan hewan yang sangat terlihat jelas dari segi fisik dan juga dari segi tingkah laku. Nah, mungkin di video kali ini saya akan membahas sedikit lebih mendalam tentang apa itu perbandingan manusia dengan hewan. Jadi mohon untuk ditonton sampai akhir agar teman-teman semua mengetahui apa sih perbedaan dari manusia dengan hewan lebih dalam lagi. Mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mari kita lihat video. Oke, baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan konsep manusia dan juga hewan. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam, di sini ada suatu pendapat dari salah satu ulama Islam, yaitu Ibnu Majah. Ibnu Majah berpendapat bahwa dalam Risalat Al-Ihtisah, salah satu kitabnya, Ibnu Majah mengungkapkan antara lain kategori tindakan, yakni manusia dan hewani. Pemenuhan kebutuhan nutrisi tentunya berlaku bagi masing-masing makhluk. Namun berbeda dengan binatang, manusia makan bukan hanya untuk menjaga kekuatan atau nyawa, tetapi juga mencapai kebahagiaan spiritual. Nah, di sini sudah terlihat bahwa menurut Ibnu Majah perbedaan manusia dengan hewan itu tentu terlihat dari makan. Nah, ketika hewan makan, hewan bertujuan untuk melanjutkan hidup, tetapi manusia ada dampak lain ketika manusia itu makan, maka ada dampak yang dirasakan oleh manusia, salah satunya mencapai kebahagiaan spiritual. Oke, dalam kitab yang sama juga beliau juga membahas perihal kehendak sebagai pembeda antara manusia dan hewan. Hal itu dihubungkan dengan dua jenis nilai, yakni formal dan spekulatif. Ambil contoh, kejujuran dalam jagat hewan, kejujuran hanya bernilai formal. Nah, di sini pernyataan tersebut sudah memperjelas bahwa setiap tindakan manusia dengan hewan itu salah satunya dari tindakan kejujuran. Nah, dalam kegiatan manusia, kejujuran itu tentu sangat penting dari manusia dengan manusia lain, karena itu sangat mempengaruhi tentang kepercayaan manusia lain. Nah, sedangkan di hewan, kejujuran itu hanya bernilai formal. Ketika hewan itu melaksanakan kejujuran, maka kita tidak dapat menyamakan kejujuran hewan dengan kejujuran manusia. Selanjutnya, sebab tidak mungkin seekor hewan berbohong, sementara itu kejujuran dalam dunia manusia bernilai spekulatif seperti yang dibahas tadi, karena adanya kehendak. Dengan demikian sebuah tindakan manusia dapat dinilai jujur, dapat pula sebaliknya tergantung pada kehendak apa di baliknya. Nah, di sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa perbedaan kecil dari manusia dengan hewan itu tentang kejujuran. Ketika manusia, kejujuran itu bernilai spekulatif, sangat penting. Jadi ketika manusia jujur, maka itu sangat mempengaruhi kepercayaan manusia lain. Sedangkan ketika hewan berbohong, tidak mungkin seekor hewan berbohong, karena mereka bertindak natural. Mereka bertindak apa yang sudah mereka dijadikan kebiasaan, maka hewan akan melakukan tindakan tersebut. Jadi hewan dianggap tidak bisa berbohong karena mereka berkegiatan atau melakukan aktivitas dengan natural, dengan apa yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya. Sedangkan manusia, ketika manusia berbuat kejujuran, maka manusia akan merasakan atau lebih berkaitan dengan manusia lain dengan kejujuran itu. Kejujuran sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Begitu pendapat dari Ibnu Majah, yang mana bagaimana sih perbedaan antara hewan dan juga manusia. Di situ kita sudah sama-sama mengetahui bahwa menurut Ibnu Majah ini nilai moral, intinya nilai moral dari
perbedaan manusia dan juga hewan, seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita akan sedikit menonton video dari salah satu channel YouTube yang saya ambil, bahwa di sini kita akan mempertanyakan bagaimana jika hewan dan manusia ditukar. Nah, di sini kita akan sama-sama menyaksikan bahwa ketika manusia dan hewan bertukar kehidupan, apa yang akan terjadi. Di sini kita sama-sama tahu bahwa konsep manusia dengan hewan itu tentu sangat berbeda jauh, tapi ketika kita melihat ada hewan yang terlatih seperti kera misalnya, ataupun hewan-hewan lain yang memang yang kita anggap tidak memiliki pemikiran atau akal, kita mungkin sama-sama melihat bahwa wah, hewan ini pintar. Apakah hewan ini memiliki akal dan pikiran? Nah, di situ kita akan bertanya-tanya bahwa setiap hewan yang dilatih itu memiliki pemikiran yang sama dengan manusia atau bagaimana. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih dalam tentang perbedaan pemikiran hewan dengan manusia, di sini kita akan sedikit menyaksikan video yang dimana di dalamnya akan sedikit mengilustrasikan bahwa ketika hewan dan manusia bertukar kehidupan, seperti apa hidupnya, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa hewan dan manusia itu bisa ditukar, dan bagaimana gambarannya seperti itu. Nah, sebelum memasuki itu, mohon untuk teman-teman jangan lupa di subscribe dan juga komen, like, karena itu sangat mempengaruhi nilai, yang dimana nilai ini sangat mempengaruhi dalam ujian akhir semester saya pada semester 1. Jadi sekali lagi mohon untuk teman-teman, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Baiklah, mari kita saksikan videonya sebentar.
kita dapat simpulkan bahwa di video tersebut ketika hewan bertukar kehidupan dengan manusia, kita dapat simpulkan bahwa manusia adalah perusak alam, sehingga itu yang membedakan manusia dengan hewan, seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas lebih signifikan perbandingan manusia dengan hewan. Yang sebelumnya kita bahas adalah ketika hewan dan manusia bertukar kehidupan, maka itu dapat terlihat jelas bahwa perbandingan tingkah laku dan pemikiran manusia dengan hewan itu sangat berbeda. Ketika manusia membuat kerusakan di alam, maka hewanlah yang menjadi korbannya. Seperti itu. Menurut pendapat dari R. Sukmono pada tahun 1973, manusia ditinjau dari ilmu hayat, banyak persamaan dengan binatang. Bahkan manusia dimasukkan dalam golongan binatang, yaitu golongan mamalia atau menyusui. Di sini persamaan dari manusia dengan hewan menurut Sukmono, manusia dimasukkan dalam golongan binatang, yaitu golongan mamalia atau menyusui. Karena ketika manusia melahirkan dapat disamakan dengan hewan, bahwa ketika manusia bayi, manusia menyusui, yaitu orang tua atau ibu kandung dari manusia tersebut bertugas untuk menyusui, sama halnya seperti hewan. Hewan juga menyusui, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan manusia dengan hewan itu adalah mamalia atau hewan yang menyusui. Mamalia itu sendiri digolongkan menjadi 3 jenis. Salah satunya menurut ukuran kecerdasan otaknya. Golongan ini dinamakan primata. Tingkatan primata meliputi kera, manusia, dan manusia. Bahkan oleh Charles Darwin pada tahun 1959, manusia berasal dari kera melalui proses evolusi. Nah, di sini Charles Darwin berteori bahwa manusia itu awalnya atau sebelum manusia berevolusi, manusia berasal dari kera. Nah, itu yang kita akan bahas, bahwa manusia itu disamakan dengan kera karena manusia dulunya adalah seekor kera yang memang berevolusi menjadi manusia. Ini menurut Charles Darwin, yang dimana ketika manusia pada zaman sebelum Masehi atau beratus ribu tahun yang lalu, manusia sebelumnya adalah kera yang memang sama seperti binatang yang tidak memiliki akal dan pikiran, dan juga melalui kehidupan dengan perkembangan zaman, sehingga sampai pada zaman saat ini manusia berevolusi sehingga memiliki kecerdasan dan juga memiliki pemikiran yang memang khusus, berbeda dengan kera pada zaman saat ini. Baiklah, untuk perbedaan utama dan pokok manusia dengan binatang, yaitu manusia dikaruniai Tuhan dengan kecerdasan otak atau akal. Nah, di sini kita dapat diketahui bahwa manusia dan hewan itu perbedaannya adalah manusia itu dikaruniai otak dan akal, sehingga itu yang membedakan manusia dengan hewan dan makhluk lain. Akal inilah yang secara mutlak membedakan dengan binatang dan yang memberikan kemungkinan kepada manusia untuk menduduki tempat tertinggi di antara sesama makhluk hidup. Binatang melakukan sesuatu berdasarkan naluri, sedangkan manusia di samping naluri juga menggunakan akal untuk mempertahankan hidup. Dengan akal itu pula lah manusia menghadapi berbagai keadaan dan cara hidup. Serta dengan akal itu pula lah manusia dapat menghasilkan alat dengan membentuk atau mengubah dari sesuatu yang sudah ada. Nah, dapat disimpulkan teman-teman bahwa perbedaan manusia dengan hewan itu adalah manusia itu dikaruniai naluri dan akal, sehingga manusia dapat mempertahankan hidupnya dan juga menciptakan sesuatu, atau yang dapat kita ketahui bahwa manusia menciptakan suatu teknologi, sedangkan hewan tidak menciptakan suatu teknologi, karena itu dihasilkan dari pemikiran dan akal yang hanya dimiliki oleh manusia, sehingga manusia menduduki tempat tertinggi di antara makhluk yang lain. Sedangkan hewan hanya memiliki naluri untuk mempertahankan hidup dan juga mempertahankan kawanannya, sehingga hewan tidak memiliki kesempurnaan akal dan pikiran. Itu yang membedakan secara signifikan antara hewan dan manusia. Seperti itu, dan juga kita dapat simpulkan bahwa perbedaan manusia dan hewan adalah lebih tepatnya adalah dari fisiknya, dari akalnya, dan juga dari cara berpikirnya. Mungkin seperti itu.
baiklah, bagaimana videonya teman-teman? Mungkin itu sedikit pembahasan dari saya sendiri bahwa kita dapat mengetahui inti dari atau lebih dalam lagi tentang perbedaan konsep-konsep manusia dengan hewan. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon bantuannya untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya karena itu gratis dan juga sangat mempengaruhi nilai puas saya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.